Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan kita telah memasuki hari Minggu biasa, pekan yang ke-21. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Marilah kita bersama-sama diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa pekan ke-21, kita diundang oleh Yesus untuk kembali memperbaharui iman dan kesetiaan kita kepada Allah. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengar dari bacaan pertama, kedua, dan Injil, sesungguhnya kita mengangkat satu tema yang sama, yaitu kesetiaan. Dalam bacaan pertama dari kitab Yosua mengundang para tua-tua kepala hakim, para Sikem, untuk kembali memperbaharui kebaktian, keibadahan, kesetiaan kepada Allah. Sebab Allah lah yang mengantar umat Israel jauh dari perbudakan. Allah lah yang membebaskan bangsa Israel dari segala kehancuran. Allah lah yang menuntut bangsa Israel untuk bisa masuk ke tanah terjanji. Dan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan bahwa gambaran kehidupan perkawinan suami istri itu digambarkan dalam hubungan cinta antara Kristus sebagai kepala gereja dengan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, setiap orang dipanggil untuk memahami maksud dan tujuan Allah di dalam hidup keberimanannya, yaitu untuk saling menguduskan satu sama lain. Dan kekudusan ini hanya bisa terjadi jikalau ada saling setia, saling menjaga kesetiaan. Dan kesetiaan ini bisa diperoleh jikalau orang mengimani dan mengarahkan hidupnya kepada Allah. Dalam bacaan Injil, Yesus memanggil kita semua untuk percaya kepadanya.
Dialah roti hidup yang turun dari surga, yang memberikan kehidupan manusia, bukan hanya melalui firman-Nya, tetapi melalui seluruh karya hidupnya, bahkan sampai akhir, yang memberikan hidupnya, nyawanya, bagi penebusan dosa manusia. Maka Yesus mengatakan kepada kita, hanya hal-hal yang berasal dari surgalah yang akan membawa manusia kepada kehidupan kekal. Sedangkan hal-hal yang berasal dari dunia yang bersifat kedagingan tidak. Maka Yesus sekali lagi mengingatkan, rohlah yang memberi kehidupan, daging tidak. Sebab roh berasal dari surga, tapi kedagingan sesuatu yang akan terus hidup di dalam dunia ini, dan dunia ingin menguasai daging manusia. Keinginan-keinginan daging adalah keinginan duniawi, keinginan yang tidak pernah membawa manusia kepada kebahagiaan sejati. Yang berikut, panggilan Yesus untuk bersatu dengannya adalah panggilan salib. Ketika Simon Petrus mengakui Yesus sebagai Sang Mesias, Sang Guru yang akan memberikan hidupnya, banyak orang tidak menerima, sebab mereka menginginkan bahwa Yesus akan menjadi raja bagi mereka, raja yang akan memberikan mereka makanan gratis, raja yang akan membagikan mereka roti gratis, sehingga mereka tidak mau lagi bekerja. Maka Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu mengenal aku, bukan karena kamu mau mendengarkan firman-Ku, bukan karena kamu telah melihat mujizat dan tanda-tanda, tetapi kamu mengikuti aku karena kamu telah makan dari roti yang Kuberikan. Kamu telah kenyang. Di sini Yesus hanya mau menegaskan bahwa manusia kadang terpaku, terobsesi kepada keinginan-keinginan jasmani, lupa untuk memfokuskan hidupnya kepada keinginan-keinginan rohani. Dan keinginan rohani itu hanya terjadi jika kita berelasi dengan Yesus sebagai sumber kebenaran, sumber cinta sejati, dan sumber segala kebahagiaan manusia. Maka dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, hal yang paling penting pertama adalah sikap penyerahan diri secara total kepada Allah. Sikap penyerahan diri secara total adalah sikap iman. Sikap iman adalah sikap untuk percaya kepada Allah. Yang berikut, sikap ini harus senantiasa terus diwujudkan dalam kehidupan kita. Sikap moralitas yang berarti tanggung jawab kita kepada panggilan Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Dan sikap moralitas ini bisa dinyatakan di dalam kesaksian hidup kita. Oleh karena itu, mengikuti Kristus berarti siap untuk memangul salib, siap untuk mengikuti segala cara hidup dan teladan hidup Allah. Dan banyak orang susah, banyak orang sulit, dan banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan karena mereka tidak mau bersusah payah. Mereka tidak mau memikul salib, mereka tidak mau berkorban. Mereka ingin santai. Mereka meninggalkan Yesus. Mereka pindah ke rumah yang lain. Mereka pindah ke tempat yang lain. Yang sesungguhnya akhirnya mereka juga tidak bisa menemukan kebahagiaan. Karena niat dan tujuan tidak murni, tidak berasal dari Sang Ilahi, tapi dari dunia. Sehingga segala sesuatu yang berasal dari dunia tidak pernah kekal. Yang ada malah bisa membawa kepada kehancuran. Yang kekal hanya berasal dari surga. Dialah Yesus yang hari ini kita dengar, yang hari ini Ia sendiri mengatakan kepada kita bahwa jikalau kamu telah melihat anak manusia itulah yang senantiasa hidup di dalam roh yang memberikan hidup, roh yang senantiasa akan tinggal dalam hidup kita, roh yang akan membuat kita semakin mengenal Allah yang penuh mujizat, Allah yang penuh dengan kekuatan, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Maka marilah saudara-saudari, tetaplah setia dalam panggilan dan hidup kita. Di balik kesusahan, kekhawatiran, kecemasan, tetaplah berharap, tetaplah setia, tetaplah mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri secara total hanya kepada Dia. Tuhan Yesus hari ini ingin memberkati kita.
Dan melalui Simon Petrus, kita diingatkan, Tuhan, kepada siapakah kami katakan? Perkataan adalah perkataan yang hidup yang kekal. Dan kami tahu, Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jikalau kita mempunyai pengakuan iman yang sama seperti Simon hari ini, maka hidup kita akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.